Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Dalam pembelajaran matematika kali ini, kita akan membahas soal pada pokok bahasan persamaan garis. Dalam latihan Ayo Kita Berlatih 4.5 untuk siswa SMP kelas 8. Dalam membahas soal ini, kita akan kerjakan dengan menggunakan cara cepat. Nomor 1, tentukan apakah garis berikut sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Kita harus ingat, sebuah garis akan sejajar dengan sumbu X jika Y sama dengan. Artinya, untuk titik X-nya berbeda dan Y-nya harus sama. Agar sebuah garis sejajar dengan sumbu Y, maka persamaan garisnya X-nya sama dan Y-nya yang beda. Yang A, garis P melalui A 8, -3 dan B, 5, -3. Di sini Y-nya sama. Kalau Y sama adalah sejajar sumbu X, maka sejajar sumbu X. Yang B, Q melalui C 6,0 dan D -2,0. Y-nya sama. Kalau Y sama, maka sejajar sumbu X. Garis R melalui E -1,1, F -1,4. -1 sama, jadi X-nya yang sama, maka sejajar sumbu Y. Yang D, garis S melalui G 0,6 dan H 0,-3. X-nya sama, sehingga sejajar sumbu Y. Yang E, garis T melalui I 2,-4 dan J -3,-4. Jadi Y-nya sama, maka sejajar sumbu X. Kita lanjut nomor 2. Tentukan apakah pasangan garis berikut sejajar atau tegak lurus. Diingat, kalau sejajar, gradien 1 sama dengan gradien yang kedua. Kalau tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan -1. Kita kerjakan yang A. Untuk mencari gradien garis A, gradien atau kita tulis MA, yaitu Y yang di belakang dikurangi Y yang di depan. Jadi 3 dikurangi -3 menjadi +3 per X yang di belakang dikurangi X yang di depan. Jadi 11 dikurangi 7 atau sama dengan 6/4. Kita cari gradien B. Sama caranya, Y di belakang dikurangi yang di depan, 6 dikurangi 0 per -5 dikurangi -9. -9 menjadi +9 atau sama dengan 6/4. Nah, karena gradiennya sama, maka garis A sejajar dengan garis B. Kita kerjakan yang B. Kita cari gradien M-nya dulu. Y yang di belakang dikurangi yang di depan, 0 dikurangi 5. Yang X juga begitu, 0 dikurangi 3 atau sama dengan 5/3. Kita cari gradien N. Mn sama dengan Y yang di belakang dikurangi di depan, 3 per X nya
negatif 5 dikurangi 0 atau sama dengan negatif 5 atau sama dengan negatif 3/5. Nah, di sini jika gradien M dikalikan gradien N itu sama dengan negatif 1. 5/3 dikali negatif 3/5 sama dengan negatif 1. Maka garis M tegak lurus garis N. Nomor 3, kemiringan garis M adalah 2. Tentukan kemiringan garis N. Jika yang pertama, garis M sejajar dengan garis N, sehingga kita bisa tulis gradien M sama dengan 2. Dikatakan sejajar jika gradien garis M sama dengan gradien garis N. Gradien garis M adalah 2, maka gradien garis N sama dengan 2. Yang B, gradien garis M tegak lurus, sehingga syarat tegak lurus gradien garis M kali gradien garis N itu sama dengan negatif 1. Karena gradien garis M adalah 2, kita kalikan gradien garis N sama dengan negatif 1. Maka didapat gradien garis N negatif 1/2 atau negatif setengah. Nomor 4, diketahui sebuah garis lurus memiliki persamaan Y sama dengan 2X plus 5. Apakah persamaan garis tersebut membentuk garis sejajar atau saling tegak lurus dengan garis ABCD ini? Terlebih dahulu kita tentukan gradiennya. Y sama dengan 2X plus 5, maka gradien M1 sama dengan 2. Kita uji yang A. Y sama dengan 2X min 8, maka gradien garis A sama dengan 2. Karena gradien M1 sama dengan MA, maka garis ini sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 5. Yang B, 4X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Kita jadikan Y sama dengan, sehingga negatif 2Y kita pindah ke ruas sebelah. Kita dapat 2Y sama dengan 4X plus 6. Maka Y sama dengan, ini kita bagi 2 semua, 2X plus 3. Sehingga gradiennya, gradien B sama dengan 2. Karena M1 sama dengan M2, karena M1 sama dengan MB sama dengan 2, maka kedua garis ini sejajar. Yang C, 3Y sama dengan 6X min 1. Kita bagikan dengan 3, didapat Y sama dengan 3X min 1/3. Maka gradien MC sama dengan 3. Karena M1 tidak sama dengan MC, maka tidak sejajar. Dan M1 kalau kita kalikan dengan MC, yaitu 2 kali 3 tidak sama dengan negatif 1, maka kedua garis ini tidak tegak lurus. Yang D, 7X min 14Y ditambah 2 sama dengan 0. Kita jadikan Y sama dengan, sehingga negatif 4Y kita pindah ke ruas sebelah menjadi 14Y sama dengan 7X plus 2.
atau Y sama dengan, kita sama-sama bagikan 14 menjadi 7/14 X plus 2/14. Y sama dengan 1/2 X plus 1/7, sehingga gradien MD sama dengan setengah. Karena M1 tidak sama dengan MD, maka kedua garis ini tidak sejajar. Kalau kita kalikan, M1 kali MD yaitu 2 kali setengah sama dengan 1, sehingga tidak sama dengan negatif 1, maka kedua garis ini tidak tegak lurus. Nomor 5, coba buktikan apakah persamaan garis lurus berikut saling tegak lurus. Yang A, kita harus cari gradien 2Y sama dengan 2X min 3. Kita cari gradiennya, kita rubah ke Y sama dengan 2/2 X min 3/2, atau Y sama dengan X min 3/2. Gradiennya adalah 1. Kita perhatikan untuk Y sama dengan min X plus 3. Ini gradiennya untuk garis kedua yaitu negatif 1. Syarat tegak lurus M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1 yaitu 1, M2 negatif 1. Ternyata sama dengan negatif 1. Sehingga kesimpulannya, untuk yang A tegak lurus. Kita coba yang B. 3X plus Y sama dengan 7. 3X plus Y sama dengan 7. Maka Y sama dengan negatif 3X, kita pindah ke sebelah, plus 7. Maka gradien garis pertama yaitu negatif 3. Untuk garis kedua, 3X min 6Y sama dengan 7. Kita pindah 6Y ke sana dan 7 dipindah ke ruas sebelah, menjadi 6Y sama dengan 3X min 7, atau Y sama dengan 1/2X min 7/6. Maka gradien M2 sama dengan setengah. Karena kalau kita kalikan M1 kali M2 yaitu negatif 3 kali setengah tidak sama dengan 1, maka kedua garis ini tidak tegak lurus. Kita lanjut yang C. 4X plus 6/3 sama dengan 4Y. Kita cari gradiennya, atau kita bisa tulis Y sama dengan 4, kita pindah ke ruas karena ini kali menjadi bagi. 4X plus 6 per 3 kali 4, 12. Maka sama dengan 1/3X plus 1/2. Jadi gradiennya adalah M1 sama dengan 1/3. Kita cari gradien untuk garis yang kedua. 3X plus 4Y plus 2 sama dengan 0, atau 4Y sama dengan 3X dipindah ke ruas sebelah, negatif 3X, 2 dipindah menjadi negatif 2, atau Y sama dengan negatif 3/4X dikurangi 2/4. Maka gradien garis kedua yaitu negatif 3/4.
Kita coba apakah ini tegak lurus. Maka M1 kali M2 sama dengan, seharusnya sama dengan negatif 1. M1 1/3 dikali negatif 3/4. Kita coret, ini menghasilkan negatif 1/4, maka tidak sama dengan negatif 1, sehingga kedua garis ini tidak saling tegak lurus. Nomor 6, diketahui persamaan garis lurus 3x plus 4y min 5 sama dengan 0 dan 6x plus 8y min 10 sama dengan 0. Bagaimanakah kedudukan kedua garis tersebut? Jadi kedudukannya di sini apakah sejajar atau tegak lurus? Kita cari gradien garis yang pertama, yaitu 3x plus 4y min 5 sama dengan 0, atau 4y sama dengan min 3x, ini dipindah ke dua sebelah, plus 5, atau y sama dengan min 3/4x plus 5/4. Maka gradien garis pertama yaitu ini, min 3/4. Kita cari garis yang kedua, 6x plus 8y min 10 sama dengan 0, atau 8y sama dengan min 6x plus 10, atau y sama dengan min 6/8x plus 10/8, atau y kita sederhanakan dibagi 2, min 3/4x plus bagi 2, 5/4. Maka gradien garis kedua yaitu ini, min 3/4. Karena gradien garis dua garis ini sama, M1 sama dengan M2 yaitu min 3/4, maka kedua garis ini sejajar. Nomor 7, diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x plus 7, gx 6x min 8. Bagaimanakah kedudukan dari kedua garis tersebut? Yang pertama kita cari gradien garis f. Gradiennya yaitu 3. Sedangkan gradien garis kedua yaitu gradien garis g adalah 6. Karena garis MF tidak sama dengan MG, maka kedua garis F tidak sejajar dengan garis G. Yang kedua, karena gradien garis F kalau dikalikan gradien garis G tidak sama dengan negatif 1, maka garis F tidak tegak lurus garis G. Kemudian gambarlah grafiknya dalam bentuk fx plus gx. Sebelum kita menggambar, kita kerjakan fx ditambah gx, yaitu fx nya 3x plus 7, gx nya 6x min 8, atau sama dengan 3x ditambah 6x 9x, 7 dikurangi 8 min 1. Kita tentukan, misalkan ini menjadi bentuk baru, misalkan hx atau y, kita cari x dan hx. Misalkan x nya 0, titik potongnya 0, maka hx nya negatif 1. Andaikan hx nya 0, nilai x adalah 1/9, sehingga persamaan garisnya atau gambar
grafiknya ini sumbu X, sumbu Y. Titik potongnya yaitu X-nya 0, HX-nya negatif 1. Misalkan negatif 1 di sini, X-nya 1/9, HX-nya 0. X-nya katakanlah di sini 1/9. Kita tarik garis. Ini adalah Fx plus Gx. Nomor 8. Diketahui fungsi Fx 2x plus 5 dan Gx negatif setengah x min 6. Bagaimanakah kedudukan dari dua fungsi tersebut? Kita harus cari gradien garis F, yaitu 2, sedangkan gradien garis G yaitu negatif setengah. Karena gradien F tidak sama dengan gradien G, maka kedua garis F dan G tidak sejajar. Apakah kedua garis F dan G tegak lurus? Syarat tegak lurus yaitu gradien F kalau dikalikan dengan gradien G harus sama dengan negatif 1. Gradien fungsi F yaitu 2, gradien fungsi G negatif 1/2. Kalau kita kalikan sama dengan negatif 1, sehingga fungsi F tegak lurus dengan fungsi G. Kemudian gambarlah grafik dalam bentuk Fx dikurangi Gx. Kita kerjakan. Fx-nya 2x plus 5 dikurangi Gx setengah negatif setengah x min 6, maka sama dengan 2x plus 5, kita buka kurungnya, plus setengah x plus 6. Ini 2x ditambah setengah x, 2 setengah atau 5/2x ditambah 11. Ini kita sebut dengan fungsi Y. Misalkan kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya 11. Jika Y-nya 0, 0 sama dengan 5/2x plus 11, atau 5/2x sama dengan negatif 11. X sama dengan negatif 11 dikali 2/5 atau sekitar atau sama dengan negatif 22/5. Kita gambar grafiknya. Kita buat koordinat, sistem koordinat X dan Y. Kita tentukan, nah, di sini negatif 22/5. Titik potong yaitu 0,11. X-nya 0, Y-nya 11. Kira-kira di sini. Dan negatif 22/5 atau sekitar 4 lebih. Ini negatif 22/5. Y-nya 0. Kita tarik sebuah garis. Maka ini adalah garis Fx min Gx. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada video pembelajaran berikutnya.